China panas lagi. Kenapa? Katanya di sini terbongkar total harga 100 unit jet tempur yang melebihi harga Su-35 pilihan Indonesia. Bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, tempat yang menarik yang ada di Indonesia, makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, orangnya yang baik-baik yang ada di Indonesia, dan banyak lagi yang saya reactionkan tentang Indonesia. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada update pertahanan. Okey, katanya di sini tajuknya adalah China panas, terbongkar total harga 100 unit jet tempur yang melebihi Su-35 pilihan Indonesia. Wow. Anda jangan lupa pergi ke update pertahanan dan tekan subscribe, klik butang locengnya, tanda sokongan anda kepada update pertahanan ya. Okey, tanpa berlengah lagi dan membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So, mari guys, jom kita sama-sama tonton dengan kiraan 1, 2, 3. Wow, bunyi dia tu. Anda boleh pergi ke update pertahanan, anda boleh subscribe channelnya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada update pertahanan ya guys Breaking news. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton hingga habis ya. Dilansir dari laman berita resmi fifa.co.id, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto benar-benar menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Hal ini terlihat dari misinya untuk pengadaan 100 jet tempur canggih di masa kepemimpinannya. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia, Rodon Pedrasen. Oh, ini F-35 ni. Amerika punya. Pengadaan 100 jet tempur canggih ini guna menambah armada Indonesia yang saat ini hanya berjumlah kurang dari 60 unit. Kami akan memiliki sekitar 170 jet tempur di akhir itu, kata dia seperti dikutip dari Nikkei Asia. Untuk itu, dibutuhkan anggaran sekitar 9 miliar hingga 11 miliar dolar Amerika Serikat untuk persenjataan baru dan peralatan militer selama 20 tahun ke depan. Hingga 11 miliar ya. Pedrasen mengatakan, Indonesia juga berencana untuk menerima penawaran pinjaman lunak dari negara-negara seperti Prancis, Turki, China, dan Rusia. Okey, kita iklan sebentar ya. Through my online store alone, we sold over $500,000. Sekejap ya guys. Alright, kita skip. Mengingat kesepakatan, jet tempur baru akan memakan waktu yang lama untuk membuahkan hasil. Indonesia berencana untuk membeli pesawat bekas seperti Eurofighter Type 1 yang dapat dikirimkan lebih cepat. Laporan sebelumnya mengatakan, Prabowo tertarik untuk membeli 15 pesawat semacam itu dari Austria. Guys, 15 buah. Bayangkan ya Allah, banyaknya. Menangis kalau nak katakan dia punya banyak tu ya. Oh Allah. Tapi Pedrasen mengatakan, rencana itu hanya sementara.
Sangat mendesak bagi kami sekarang untuk memiliki persenjataan yang dapat menyeimbangkan kekuatan melawan negara-negara titik merah di dekat kami, kata dia. Tidak hanya untuk Laut Cina Selatan, tetapi juga sengketa perbatasan Indonesia yang lebih lama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pedersen mengatakan Kementerian Pertahanan juga berencana untuk membeli model baru pesawat angkut militer Hercules, C-130J dan C-130H, yang diproduksi oleh Lockheed Martin, serta lebih banyak kapal selam dan kapal patroli. Dia menambahkan, Kementerian berencana untuk melatih hingga 300 pilot jet tempur, dan sekitar 100 pilot untuk Hercules selama 2 tahun ke depan. Bunyi dia tu. Amerika Serikat setujui penjualan jet tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia. Hal ini menyusul adanya pertemuan antara dua pejabat tinggi kedua negara yang telah membahasnya berbulan-bulan. Diketahui, PLT Menteri Pertahanan Christopher Miller bertandang ke Jakarta pada pekan ini untuk bertemu dengan pejabat Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, Miller setuju untuk menjual 2 model jet tempur tersebut ke Indonesia, yakni jet tempur F-15 dan F-18 yang diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan AS McDonnell Douglas dan Boeing. Indonesia telah mendorong Amerika menjual jet tempur F-15, F-18 dan F-35, tapi yang disepakati hanya 2 model karena yang ketiga pengirimannya memakan waktu 10 tahun, ujar Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia, Rodon Pedersen, dilansir dari Bayangkan dia punya serombong belakang tu. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, berencana memperkuat pertahanan udara dengan membeli 48 unit jet tempur buatan Perancis, yaitu Dassault Rafale Dassault. 48 buatan Perancis. Bayangkan dia seorang Rafale. Oh ya Allah. Menurut sumber internal, pembelian ini bakal diwujudkan dalam kesepakatan antara pemerintah Perancis dan Indonesia yang diharapkan bisa dicapai dalam waktu dekat. Soal harga, Aircraft Compare menyebut, banderol 1 unit Rafale berkisar $115 juta atau setara 1,6 triliun rupiah. Artinya, untuk mendaratkan 48 unit jet tempur Perancis itu ke Indonesia, pemerintah diwajibkan merogoh kas negara hingga 72 triliun rupiah. Suatu angka yang cukup tinggi, mengingat Sukhoi Su-35 yang sebelumnya dipesan Indonesia, hanya berada di angka 910 miliar rupiah per unitnya. Rencana Prabowo membelanjakan banyak uang untuk membeli jet tempur rupanya mendapat sorotan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurut mantan Direktur Bank Dunia tersebut, pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista di tanah air memang perlu. Namun, dalam prosesnya harus dilakukan dengan efisien dan sesuai perencanaan yang matang. Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri, ujarnya melalui akun Instagram pribadi. Dalam melakukan pengadaan alutsista, sebaiknya Menteri Pertahanan dan Panglima TNI membicarakan kebutuhan secara matang, dan memberikan kepastian, sebab ketika ada pergantian jabatan tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, antara keinginan untuk pengadaan, negara sumber barangnya, sumber pembiayaannya dan proses untuk pengadaannya. Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan, lanjutnya. Semua perencanaan matang tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran biaya. Ia berharap, uang yang dibelanjakan itu tidak ada yang terbuang sia-sia dan malah merugikan negara. Betul. Bunyi dia. Saya berharap, setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai perencanaan, sehingga kinerja dari anggaran Kemenhan baik untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang, yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista, semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik, kata dia. Sekadar diketahui, dalam satu kesempatan, Prabowo mengungkapkan bahwa rencana membeli jet tempur Rafale masih di tahap ingin alias belum pasti.
Keputusan mengenai jadi atau tidaknya membeli pesawat tersebut kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat. Ya. Oh, bunyi dia. Bergegar dekat bandara tu. So, okay guys, seperti mana yang kita dah tonton dan reaction tadi, bagaimana katanya di sini Bapak Prabowo akan membeli iaitu diesel Rafale ya. Wow, daripada front iaitu 48 unit. Ya Allah, sangat banyak dan bertambah banyak lagi alutsista Indonesia seperti pesawatnya, lepas tu kapal selamnya, tank bajanya. Seperti kapal selam dan tank baja tu Indonesia produksi sendiri, tetapi pesawat kebanyakannya mereka belikan daripada negara luar lah, seperti negara Eropah. Tapi tidak mengapa guys, kerana itu adalah salah satu untuk mempertahankan negara ataupun untuk kedaulatan negara. Kita harus beli alutsista yang canggih-canggih kerana Indonesia negara yang besar. Dia negara yang besar kerana itulah Indonesia perlukan alutsista yang banyak, dan kini Indonesia adalah di global firepower adalah di tangga yang ke-16 alutsistanya dan militernya ya. So saya doakan semoga Indonesia terus saja berjaya, terus makmur, terus aman dan terus berkembang dengan adanya alutsista barunya, dengan kemodenan negaranya dan semakin majunya negaranya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong dan mendukung Brozul channel ini. Tanpa sokongan anda, tanpa dukungan anda, tiadalah Brozul channel di dalam YouTube. Okay guys, saya minta maaf juga kepada anda jika saya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Biasalah, saya ni hanyalah manusia biasa dan tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan sepanjang melakukan reaction ataupun membuat reaction kepada anda semua. Maafkan saya guys. So, jaga kesihatan anda, jaga keluarga anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.